Assalamualaikum adik-adik. Adik-adik dah solat ke belum? Alhamdulillah. Mari kita tunaikan solat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi di channel Diari Ojol, catatan pengendara ojek online di Kota Padang. Gimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat walaupun dalam situasi yang sulit saat ini. Hari ini hari Jumat 3 April 2020, Jumat kedua sob setelah dikeluarkannya maklumat dari MUI Sumatera Barat, juga himbauan dari pemerintahan Kota Padang, pemerintahan Provinsi Sumatera Barat untuk meniadakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Ini karena telah adanya positif corona di Sumatera Barat yang awalnya 5 orang sob, terakhir kalau tidak salah datanya ada 11 orang. Gimana sob minggu kemarin? Jumatan enggak? Kalau masih ada yang ragu-ragu antara mengikuti sholat Jumat atau mengikuti himbauan MUI Sumatera Barat, himbauan pemerintah, di sini saya akan berbagi pengalaman sob. Mudah-mudahan bisa membulatkan keputusan sahabat akan Jumat atau menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jujur sob, 1 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada hari Jumat kemarin saya galau. Sebenarnya saya bertekad untuk mengikuti maklumat dari MUI, mengikuti himbauan dari pemerintah, tetapi saya masih galau karena saya merasa sehat, situasi juga masih belum terlalu darurat menurut saya, dan masjid di tempat saya pun masjid terdekat dari tempat saya tinggal satunya sudah membuat pengumuman untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Yang masjid satu lagi masih kedengaran bacaan tilawah, artinya persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Saya galau sob, kemudian saya baru tenang memutuskan untuk tidak ikut Jumat setelah membaca tulisan dari Ketua MUI Sumbar, Buya Gus Rizal Gazahar. Kalimat beliau yang menghilangkan keraguan saya sob, bunyinya kira-kira seperti ini: inilah tuntunan syariat kita dengan kesempurnaan ajarannya, kelapangan serta keringanan petunjuknya. Kemudian dalam kalimat selanjutnya juga ada, bukan kita enggan ke masjid, tetapi uzur syar'ilah yang menghalangi kita untuk melakukannya. Kalimat ini meyakinkan saya bahwasanya tidak melakukan sholat Jumat bukan berarti tidak taat. Tidak melakukan sholat di masjid bukan berarti kita lari
kita semakin jauh dari Allah. Tetapi ini adalah bukti bahwasanya kita mengikuti ajaran Allah, petunjuk Rasulullah, dan mengikuti para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Jadi yang terpenting sob, kita tidak sholat Jumat, kita tidak sholat di masjid, itu bukan karena keinginan kita, dan kita sedih. Kemudian kita berharap setelah keadaan membaik akan kita ramaikan masjid kembali. Karena ada yang aneh sob, orang yang selama ini jarang ke masjid atau tidak pernah ke masjid, ketika ada maklumat dari MUI ini dan ketika ada himbauan dari pemerintah, dia heboh sob. Kenapa sekarang sudah ada larang ke masjid? Tetapi ketika ditanya kapan kamu terakhir sholat di masjid, atau biasanya kamu sholat di mana, padahal dia jarang ke masjid, dia sholat biasanya di rumah. Ada juga kemarin sempat tersebar video sebuah masjid tetap melakukan sholat Jumat dengan SOP setiap jamaah yang akan memasuki masjid itu harus melewati gerbang disinfektan. Tapi sebenarnya sob, itu bukanlah solusi. Saya membaca status dari Ustadz Irsyad Syafar bahwasanya kalau seandainya itu solusi, melewati gerbang disinfektan kemudian virusnya lenyap, seandainya itu solusi, berarti permasalahan virus corona di Italia telah selesai, permasalahan virus corona di negara-negara lain telah selesai. Tetapi masalahnya bukan itu sob. Disinfektan bisa membunuh virus, tetapi yang dibunuhnya hanya virus yang ada di permukaan saja. Misalnya ada virus di baju, itu yang dibunuhnya. Tetapi sebenarnya virus yang banyak itu adalah berada di dalam tubuh seseorang, di dalam tubuh penderita COVID-19. Dan itu tidak bisa dihambat oleh disinfektan. Misalnya di dalam sebuah masjid ada sekitar 200 jemaah, satu orang saja yang positif COVID ikut di sana, kemudian dia bersin, dia batuk, itu sudah cukup untuk menulari banyak orang dalam masjid itu. Jadi beginilah pentingnya sob, inilah yang dihindari, inilah yang dimaksud dari himbauan untuk tidak melakukan sholat Jumat di masjid sob. Berat untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Memang berat sob. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung karena masih merasa berat untuk meninggalkannya. Tetapi walaupun berat, tetap harus kita lakukan sob. Ini memang kejadian luar biasa sob. Bagi orang yang masih hidup sekarang ini, inilah pertama kali dia melihat kejadian seperti ini. Kalau ada kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang sudah berumur, bahkan telah berumur 90 tahun, mungkin belum pernah mengalami apa yang kita alami sekarang ini. Belum pernah terjadi himbauan untuk meniadakan sholat Jumat di masjid sob, dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Bagi saya, terakhir saya tidak sholat Jumat sekitar 2 tahun yang lalu sob. Ketika itu memang hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi saya ambil rukhsahnya, saya sholat Id, kemudian saya pulang kampung dan tidak sholat Jumat, menggantinya dengan
sholat zuhur. Dan itu memang ada ketentuan seperti itu sob, apabila hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi boleh seseorang untuk tidak melakukan sholat Jumat. Tetapi itu bukan berarti sholat Jumat ditiadakan sob. Imam masjid dan khatib tetap harus melaksanakan sholat Jumat untuk memfasilitasi jamaah-jamaah yang akan melakukan sholat Jumat. Demikian sob pengalaman saya hari Jumat kemarin, dari galau sampai akhirnya saya membulatkan tekad untuk mengikuti maklumat dari MUI, mengikuti himbauan dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa membantu sahabat-sahabat yang masih galau, yang masih belum menentukan pilihan. Mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat. Terima kasih sobat telah menonton video ini. Oh ya, video ini saya ambil ketika akan menjemput pesanan herbal istri saya ke daerah Kuranji. Tapi insya Allah saya tetap melakukan SOP keselamatan dalam perjalanan ini. Tetap dukung kami sob dengan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Mudah-mudahan channel ini kedepannya semakin bagus. Oleh sebab itu, ditunggu saran dan masukan sahabat di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.